Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman ingin mempresentasikan PPT dengan judul Pemikiran Para Filosof Muslim Terhadap Pendidikan. Langsung saja, kemunculan tradisi keilmuan yang berkaitan dengan pemikiran dalam filsafat di dunia Islam tidak dapat terpisahkan dari kondisi lingkungan dunia pendidikan Islam di Indonesia mengenai rumusan tujuan pendidikan yang kurang sejalan dengan tuntutan masyarakat sampai khususnya dan dunia Islam pada umumnya masih dihadapkan pada berbagai persoalan-persoalan pengajar, metode kurikulum, dan sebagainya. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun melihat manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya, tetapi lebih banyak melihat manusia dalam hubungannya dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lain. Selanjutnya, pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan hendaknya ditunjukkan untuk memperoleh keterampilan yang tinggi pada profesi tertentu. Yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Pendidikan hendaknya diformat, dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, potensi-potensi psikologis peserta didik. Pemikiran Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa adalah sebuah perkumpulan rahasia yang bergerak dalam lapangan, maka asas utamanya adalah persaudaraan yang dilakukan secara tulus ikhlas, kesetiakawanan yang suci, murni, serta saling menasihati antara sesama anggota dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep pendidikan Ikhwan al-Safa bahwa perumpamaan orang yang belum pernah dididik dengan ilmu pengetahuan akidah ibarat kertas yang masih putih bersih, belum ternodai apapun juga. Jika kertas ini ditulisi sesuatu, maka kertas tersebut telah memiliki bekas yang tidak akan mudah dihilangkan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelaksanaan pendidikan menurut Ahmad Dahlan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh, merupakan kerangka filosofis bagi yang menentukan konsep dan tujuan ideal pendidikan Islam, baik secara vertikal atau khaliq atau horizontal atau makhluk. Selanjutnya, corak pembahasan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan selalu menekankan perlunya penyatuan dimensi ajaran kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial keagamaan. Yang kedua, dalam mengaktualisasikan cita-cita pembaharuannya, beliau menempuh organisasi. Yang ketiga, pemikiran Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya bercorak anti kemapanan, kelembagaan agama yang terlalu kaku. Kesimpulan dari materi kali ini, seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, maka berpikir secara mendalam dan sakral dalam Islam pemikiran dengan cara ini sangatlah dibutuhkan. Akan tetapi tetap ada pembatasan-pembatasan bila memang benar-benar mau tidak akan terasa lengkap bila tidak dibarengi dengan ilmu filsafat yang mana itu adalah cara melakukan pemikiran. Bila suatu ilmu sudah diawali atau dilakukan pemikiran secara filsafat, diharapkan dapat filsafat dan ini ditujukan untuk kemajuan pemikir-pemikir pendidikan Islam yang ingin pemikir-pemikir dalam dunia pendidikan Islam sendiri juga banyak yang berpikir secara sebagai adopsi dari bangsa Barat, karena ini dipengaruhi oleh pelegitimasian ilmuwan Barat berkembang dengan pesat dan bisa dijadikan suatu acuan ajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan itu juga diharapkan bisa berlaku dalam ilmu pendidikan Islam sendiri. Memajukan pendidikan Islam di berbagai kalangan, akan tetapi pemikiran mereka dikatakan tentang ilmu filsafat yang dasar. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami tentang pemikiran para filosof muslim terhadap pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.